Dan Anda masih bersama kami di Prime Plus dan di segmen kali ini saya akan tunjukkan kepada Anda apa saja komentar dan juga pertanyaan dari netizen sekali lagi, tapi dari kanal YouTube CNN Indonesia yang menonton kita sejak pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan tampilkan 4 pertanyaan yang sudah kami rangkum. Dari @Tuti Indrawani, apa indikator utama yang seharusnya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pilkada langsung selama ini? Oke, kita geser pertanyaan berikutnya. Naura Haprilia, apakah ada jaminan bahwa mekanisme DPRD akan lebih mencerminkan kehendak rakyat dibandingkan dengan pilkada langsung? Oke, berikutnya. Ari Sentika, kepala daerah dipilih DPRD alasannya hemat. Hemat untuk siapa? Ujung-ujungnya yang untung ya elit politik yang sedang berkuasa dan juga koalisinya. Kita geser. Pilkada langsung saja yang lebih terbuka money politiknya masih ada, apalagi lewat DPRD di ruang yang lebih tertutup. Oke, saya minta komentar Anda. Abang, apa yang bisa kita komentari di sini? Ada kekhawatiran, ketakutan masih ada ternyata. Ruangnya lebih tertutup kalau lebih kecil. Ya ini omongan tahun 2000 sampai 2005 juga persis seperti ini. Sehingga kemudian kita merubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004. Jadi saya kira ini perdebatan yang sudah lama dan kita harus menghargai pandangan, pikiran dan aspirasi masyarakat ini bahwa kalau sikap Partai Nasdem sekali lagi, pilkada melalui DPRD tetap konstitusional. Kalau kita rujuk pada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, betul dalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah, apa yang tadi dikatakan Bung Heroik, Bang Refli, itu dalam pertimbangan Mahkamah, tapi tidak ada satupun putusan Mahkamah Konstitusi yang menjudge, mengatakan bahwa pemilihan melalui DPRD itu inkonstitusional. Itu nggak ada. Selama tidak ada, itu enggak, ntar dulu. Jangan ditafsirin lagi. Itu saya ini ingin bicara black and white biar mudah gitu. Yang kedua, kalau kita masuk pada dua rezim di dalam konstitusi, ada rezim pemilu yang diatur dalam pasal 22E dan kemudian rezim pemerintahan daerah di pasal 18, maka pemilihan kepala daerah itu masuk dalam rezim pemerintahan daerah. Bukan rezim pemilu di mana pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, dan anggota DPRD. Jadi sebetulnya kita harus menghargai ruang ini, bahwa ada ruang perdebatan yang menurut saya ini menarik, ini bagus, ini sehat juga bagi demokrasi kita. Tujuan kita sebetulnya bukan hanya berhenti pada bagaimana mekanisme atau sistem memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Tetapi kita harus naik makom, tadi Prof. Wiwi katakan. Kita naik makom sedikit. Apakah gubernur, bupati, wali kota yang dipilih itu basisnya bukan hanya dipilih langsung atau tidak langsung, tetapi dia punya kontribusi pada pembangunan daerah, tujuan-tujuan pembangunan nasional, termasuk juga sebetulnya tujuan dari konstitusi kita. Di dalam preambul konstitusi kita, tujuan-tujuan negara kita, mencerdaskan kehidupan bangsa misalnya, menghadirkan kesejahteraan umum, dan seterusnya. Nah, karena itu dengan segala kerendahan hati, kalau ini sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, kami nanti minta tolong kepada seluruh pihak yang peduli terhadap demokrasi dan kepemiluan, jangan berhenti memberikan argumen pada sistemnya. Tetapi mari kita melakukan riset yang komparatif. Dulu zaman Orde Baru ditunjuk kira-kira pembangunannya kayak gimana. Begitu kemudian lewat DPRD, kira-kira pembangunannya seperti apa. Ketika dipilih secara langsung, pembangunan seperti apa. Pasti ada yang positif, pasti ada yang negatif. Mari kita berdebat dengan data, dengan kajian yang komprehensif, bukan hanya membandingkan sistemnya, tetapi juga impact-nya. Baik, berdebat dengan data, Mas Heroik. Pertama, kalau kita lihat dalam konteks negara kesatuan, keberhasilan di daerah itu kan tidak terlepas dari aspek desentralisasi, hubungan pusat dan juga daerah, yang sudah diatur kewenangan pusat seperti apa, kewenangan daerah seperti apa. Dan kalau kita lihat dari praktek pilkada sejak tahun 2005 sampai dengan 2025 sekarang gitu ya, 2024 kemarin sudah 20 tahun, dan kita bisa lihat kok bagaimana perkembangan di daerah begitu ya, provinsi, kabupaten, kota, dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para kepala daerah yang terpilih. Karena apa? Visi misi mereka, memang undang-undang pilkada itu sudah mengatur bahwa visi misi dan program yang ditawarkan itu harus sesuai dengan RPJMN dan juga RPJMP.
agar kemudian dalam konteks negara kesatuan ini bisa sinkron begitu ya. Tapi di sisi lain penerimaannya dalam konteks program di lain sebagainya itu kan juga mencerminkan apa yang menjadi kehendak dan aspirasi masyarakat. Dari sinilah kemudian titik temu antara bottom dan juga di level nasional gitu ya. Kemudian bertemu. Nah disinilah kemudian kalau diukur dalam konteks keberhasilan, ya tentu kita bisa lihat kok bagaimana daerah-daerah yang kemudian bisa maju dan berkembang. Dan di sisi lain kita perlu lihat juga pilkada itu juga jadi regenerasi kepemimpinan nasional kita hari ini. Yang kemudian itu menjadi sumber rekrutmen kepemimpinan nasional kita hari ini. Yang kemudian itu tidak kita bisa pisahkan dan itu terjadi di setiap pemilu, pasca pilkada, bagaimana kemudian pemilu presiden, kemudian ada calon-calon kepala daerah yang maju menjadi calon presiden dan seterusnya. Yang artinya kemudian keberhasilan itu perlu kita lihat juga dalam konteks yang jauh lebih luas. Dan keberhasilan di daerah itu juga bergantung pada desentralisasi tadi, hubungan pusat dan daerah. Dan desentralisasi itu bukan hanya dalam konteks kewenangan, tetapi juga kewenangan bagi para pemilih, penduduk yang tinggal di provinsi, kabupaten, kota untuk menentukan langsung siapa pemimpinnya selama 5 tahun ke depan melalui mekanisme pemimpin yang lahir itu bisa berkontribusi pada nasional. Betul, dan dia mengerti konteks kedaerahannya juga, apa yang dibutuhkan daerahnya dan seterusnya. Pertanyaannya misalnya kalau dipilih DPRD, bagaimana? Apakah itu sudah mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat atau tidak? Oke, baik. Bang Raffi, ketakutannya masih cukup besar begitu dari 4 komentar yang kita rangkumkan. Saya kira mereka bukan takut ya, mereka realistis berpikirnya ya, karena sebenarnya kan pilihannya harusnya bukan pilkada langsung dan pilkada tidak langsung. Pilihannya adalah bagaimana kita membuat arrangement agar pilkada kita memunculkan memang betul-betul pilkada yang jujur dan adil, yang bisa memunculkan pemimpin yang benar-benar amanah kan begitu. Itu soalnya. Nah karena itu kita bedah satu-satu harusnya. Kalau kita lihat pilkada itu, kita jangan lihat end resultnya saja, tapi prosesnya dari hulu sampai hilir. Dari hulunya misalnya bagaimana undang-undangnya, kemudian di tengahnya bagaimana misalnya pelaksananya. Sekarang ini dari satu titik saja misalnya pelaksanaan, itu KPU kita ini kan brengsek semua, terus terang saja. KPUD itu pemain semua. Kalau nggak main sama calon-calon kepala daerah, main sama cukong dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi you can see kan bagaimana dalam pemilu kemarin kan tiba-tiba ada masalah. Salah satu yang paling jelas sekarang ini adalah itu yang namanya PKPU nomor 19 tahun 2023 yang mengatakan bahwa terhadap calon yang mendapatkan gelar sarjana dari luar negeri tidak perlu melampirkan ijazah SMA. Coba bayangkan. Itu kan by design. Orang nggak sadar begitu tebalnya PKPU tersebut ternyata di kemudian hari diketemukan pasal yang begituan. Kita mau bawa ke DKPP ini KPU-nya, walaupun itu masa lalu, tapi ini harus menjadi pembelajaran publik. Nah, dari sisi itu saja sudah bermasalah. Nah, kenapa KPU-nya bermasalah atau KPUD-nya bermasalah? Rekrutmennya yang nggak benar. Saya selalu mengatakan, makin Anda independen, makin Anda netral, makin Anda berintegritas, makin Anda punya kapasitas, insya Allah Anda nggak akan dipilih sebagai penyelenggara pemilu. Trust me. Itulah praktik kita selama ini. Dan itu berlaku semua komisi. Di DPR itu terus terang saja, aduh, brengsek pokoknya. Mohon maaf. Kalau Anda tidak approach anggota DPR, kalau Anda bukan dari organisasi itu, nggak akan terpilih, sehebat apapun Anda. Saya konfirmasi. Karena itu pengalaman saya pribadi. Pengalaman Anda. Bang, tanggapan Anda seperti apa? Karena tadi Dulu. subjektivitas Bang Repli saya nggak mau tanggap. Tapi pandangan Anda, Saya dengan paling Bang tidak hari Refli ini baik publik masalahnya. melihat, kemudian ada opini itu dari Bang Refli. Tentu saya harus menanyakan pada Anda Bang sebagai Refli Ketua Komisi pernah 2. ikut dulu. Bang Refli kan pinter, berintegritas. Kebetulan waktu itu belum rezekinya. Iya. Mungkin kalau zaman saya dengan zaman Irawan beda. Saya tanya. Panselnya saya. Nomor 1 saya kan. Pansel saya. Panselnya di sini. Pansel Di DPR, KPU RI KU sama kita. Bawaslu RI gitu ya. Apa tanggapan Anda? Saya menanggapi yang tadi dulu mengenai keberhasilan pemerintahan daerah. Itu di DPR. Kami melihatnya dari aspek pemerintahan aja. Salah satu ukuran kami kaitannya dengan keberhasilan pemerintahan daerah itu secara objektif. Kita waktu itu Satu, bahwa pemerintah daerah bisa membiayai pemerintahannya sendiri. Nah, dari aspek tersebut, pendapatan asli daerah tersebut, hanya 20% pemerintahan daerah kita itu bisa membiayai dirinya sendiri. Selebihnya semua daerah kita mendapatkan dana transfer dari Pusat. pemerintah pusat.
Nah itulah yang kami tuntut bahwa pemerintahan daerah ke depan itu harus bisa melakukan inovasi. Agar kemudian pendapatan asli daerah ini itu bisa meningkat, bisa membiayai, kemudian APBD-nya bagus. Dari APBD yang bagus tersebut, banyak program-program kerakyatan yang bisa dibuat oleh kepala daerah. Dan misalnya. itu dengan mengganti cara pemilihannya, menjawab PR-PR tadi. Setidaknya itu bagi kami bahwa kepala daerah tidak terbebani satu motif balas budi, yang kedua adalah motif mengembalikan pembiayaan politik yang dikeluarkan pada saat pilkada. Sehingga pada saat penyusunan program itu, bupati, wali kota, gubernur itu bisa fokus concern terhadap memang kebutuhan genset, kebutuhan masyarakat. Itu sebenarnya yang kami harapkan. Jadi demokrasi itu nggak hanya sekedar nyoblos secara formal gitu, tetapi secara substansial bahwa hak-haknya sebagai warga negara itu bisa didapatkan dengan baik oleh pemerintahan daerah. Yang kedua masih ada satu yang kedua. Singkat. Yang kedua adalah terkait dengan kewenangan pemerintahan daerah. Itu juga bagian dari pertimbangan kami. Misalnya bahwa pemerintahan provinsi itu kan hanya melaksanakan kewenangan dekonsentrasi. Jadi kebanyakan residu kewenangan dari pemerintah pusat. Maka sejak awal pada saat pembahasan konstitusi kita itu, apakah gubernur ini kepala daerah atau hanya wakil pemerintah pusat? Termasuk itu juga bagian dari kajian Partai Golkar. Itulah kemudian kenapa kita mengatakan bahwa ya kalau kewenangannya tidak signifikan hanya mewakili pemerintah pusat, buat apa kita mengembalikan menyelenggarakan dengan biaya yang begitu mahal? Saya tambahin sedikit sumber daya alam itu dulu, ya. Sebentar, 1 menit. Sumber daya alam itu dikeruk oleh pusat dan elit pusat. Bagaimana daerah mau maju? Baik. Nah, soal pembiayaan ini yang menarik nih, agar kemudian kalau kepala daerahnya katanya nanti wacananya dipilih melalui DPRD, dia tidak terikat dengan politik balas budi atau kemudian berupaya untuk mengembalikan modal politiknya yang dibuat kampanye, yang dikeluarkan oleh kampanye. Pertanyaannya gini, setiap kampanye itu partai politik peserta pemilu di legislatif, calon kepala daerah itu diwajibkan membuat laporan dana kampanye. Ada 3 jenis laporan dana kampanye: laporan awal dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye, yang ketiga itu laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (PPDK) dalam 3 sekuens waktu yang berbeda. Kami coba melakukan penelitian di sana. Pertanyaannya kemudian, kalau dibilang tinggi biaya politiknya, apakah kemudian itu tercermin di dalam laporan dana kampanye? Enggak. Artinya kemudian tinggi biaya politik itu yang mana sih sebetulnya yang dikeluhkan selama ini? Perludem melihat catatan itu ya, tapi itu tidak tergambarkan. Dan itu tidak tergambarkan di dalam laporan yang kemudian itu diwajibkan di dalam undang-undang pemilu, itu dilaporkan di dalam laporan dana kampanye. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya, selama ini yang dikeluhkan oleh pasangan calon misalnya, atau kemudian para pihak yang gagal maju menjadi calon anggota kepala daerah misalnya, ada yang disebut dengan kandidasi buying, atau kemudian disebut dengan praktek jual beli kursi dalam konteks mendapatkan tiket pencalonan. Nah, artinya problemnya adalah di rekrutmen. Mahkamah Konstitusi sudah menghapus ketentuan syarat mencalonkan gubernur, bupati, wali kota didukung 20% kursi DPRD. Yang kemudian ini dinilai sebagai salah satu juga biang dari kandidasi buying tadi gitu ya. Agar kemudian ada kesetaraan antara calon perseorangan dan juga calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik. Kemudian diturunkan berdasarkan perolehan suara sah dari pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota sebelumnya. Itu membuka ruang kita juga agar kemudian ada equal playing battlefield tadi. Tapi di sisi lain yang perlu dibenahi adalah yang dibilang Bang Refik tadi, demokratisasi di internal partai kita. Partai politik itu dalam rekrutmen ada satu konsep yang kemudian menyebutkan itu sebagai the secret garden of political parties. Apa itu? Rekrutmen politik itu jadi kebun rahasianya partai. Gitu loh. Nah, ini yang kemudian harus kita buka. Yang namanya kebun itu kan harusnya bisa diakses oleh publik. Yang namanya taman itu bisa diakses oleh publik. Misalnya bagaimana konvensi di internal partai untuk mencalonkan. Apakah ada primary election dan seterusnya. Sehingga hal-hal yang terbuka ini yang sebetulnya harus diperbaiki gitu loh. Agar kemudian tadi biaya politiknya kemudian tidak terlalu tinggi juga. Dan melibatkan partisipasi dan tadi. Dan yang terakhir misalnya adalah soal tingginya biaya politik yang sering dikeluhkan itu kan biaya saksi. Misalnya harus dikeluarkan oleh pasangan calon dan seterusnya. Ada yang namanya teknologi informasi. KPU itu sudah bikin yang namanya sistem informasi rekapitulasi suara. Kami di Koalisi Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, kami sudah sampaikan juga ini ke Komisi 2, ke Bang Rifki, naskah akademik dan juga naskah rancangan Undang-Undang Pemilu usulan masyarakat sipil. Kami mengusulkan di dalamnya adalah pemanfaatan teknologi elektronik rekapitulasi. Jadi kalau calon kepala daerah mengeluhkan adanya harus saksi di setiap TPS untuk mendapatkan salinan C1, dengan adanya irekap, dengan datang langsung ke websitenya
KPU dengan sistem informasi rekapitulasi tadi, dia sudah bisa akses data Oke, salinan tersebut. baik. Artinya Tapi itu solusi jaminan juga menurut Anda? Ya menurut saya itu menjadi salah satu wujud efisiensi bagi bagi peserta pemilu dalam konteks kontestasi dana kampanye Oke, tadi. baik. Sebetulnya itu bisa menjadi bahasan tersendiri ya, tapi usai jeda saya akan dalami lagi bersama dengan narasumber yang ada di studio CNN Indonesia. Untuk itu tetaplah bersama kami.